kita sudah sampai di Banyuwangi. Di sini kita mau ngapain aja sih, Put? Banyak banget. Kita mau ke tempat wisata yang cantik, wisata edukasi, terus ngeliat budaya-budaya yang kece dan makanan enak. Wah, tentunya juga tidak lupa dengan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Betul sekali. Ya udah langsung aja yuk Put, kita cabut. Jalan-jalan, let's go. Sebelum sampai di lokasi pertama, kita mau kasih tips wisata aman di masa pandemi buat kamu teman jalan. Hal yang tidak boleh kamu lewatkan saat berwisata ialah menjaga stamina. Terlebih di masa pandemi seperti ini teman jalan. Karena dengan menjaga stamina, kamu akan lebih sulit terjangkit penyakit. Menjaga stamina ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, seperti rutin mengkonsumsi vitamin, serta makan teratur dan bergizi. Selama berwisata, sebaiknya kamu tidak memaksakan diri untuk berkunjung ke berbagai lokasi wisata sekaligus di hari yang sama atau dalam jangka waktu yang pendek. Jangan sampai target kamu mengunjungi berbagai lokasi malah membuat kamu kelelahan dan jatuh sakit. Sebaliknya, atur rencana perjalananmu dengan baik. Sisihkan waktu untuk beristirahat dan tidur dengan durasi yang cukup sehingga tubuh tetap fit dan kamu pun siap menjelajah berbagai destinasi yang ada di bucket list kamu. Hindari penggunaan kendaraan umum selama berada di lokasi wisata agar terhindar dari kerumunan. Sebaiknya gunakan kendaraan pribadi selama berwisata. Namun jika tidak memungkinkan dan terpaksa harus menggunakan kendaraan umum, sebaiknya pilih yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan memiliki kapasitas penumpang yang sedikit. Lebih baik lagi jika kamu sewa kendaraan pribadi selama wisata di kota atau daerah tujuan kamu. Selain memudahkan mobilitas selama berwisata, kamu pun jadi lebih terlindungi dari penyebaran COVID-19. Pastikan kamu selalu menerapkan protokol kesehatan 3M dengan baik, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan disiplin menerapkan 3M, kamu tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain dari penyebaran COVID-19. Wah, akhirnya sampai juga di pintu masuk Taman Nasional Meru Betiri. Sebelum memasuki kawasan, setiap pengunjung wajib mengikuti serangkaian protokol kesehatan teman jalan. Mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak antrian, serta cek suhu. Setelah melewati rangkaian ini, baru kita boleh membeli tiket masuk kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Eits, nggak ketinggalan juga. Kendaraan yang masuk juga akan disemprot dengan cairan disinfektan loh. Wah, lengkap ya. Taman Nasional Meru Betiri memiliki luas wilayah 52 hektar yang secara administratif masuk dalam 2 kabupaten, yaitu Banyuwangi dan Jember. Nama Meru Betiri diambil dari 2 gunung tertinggi yang terdapat di dalamnya, yaitu Gunung Meru yang memiliki ketinggian 500 meter dan Gunung Betiri dengan ketinggian 1.200 meter. Selain hutan, Taman Nasional Meru Betiri juga memiliki pantai dan laut yang cantik banget, seperti yang akan kita datengin ini nih. Oke. Teman jalan, sekarang kita udah di Pantai Raja Kusi. Mau kemana kita? Kita mau ke Teluk Hijau. Jadi sebelum nyampe ke Dusun Sukamade, kita mampir dulu nih ke Teluk Hijau. Katanya Betul indah banget, Put. Iya, indah banget. Kita menyeberang naik kapal ini kurang lebih perjalanan 15 menit. Kalau gitu langsung aja kita berangkat. Jalan-jalan, let's go. Terdapat 2 jalur yang bisa dipilih bila ingin ke Teluk Hijau. Pertama, menyeberang dengan menggunakan kapal dari Pantai Raja Kusi seperti yang kita pilih. Dan kedua, dengan berjalan kaki sepanjang 1 km. Nah, kita udah sampai nih di Teluk Hijau. Bagus banget ya? Gak cuman bagus, protokol kesehatan juga diterapkan di lokasi ini teman jalan. Papan peringatan pun sengaja dipasang untuk mengingatkan wisatawan agar senantiasa menerapkan 3M. Jaga jarak juga. Oh, tetap jaga jarak ya, walaupun kita berwisata harus protokol kesehatan yang utama. Betul, walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak orang ya di sini, Iya. ya kan, tetap harus jaga jarak. Put, ini indah banget, Put. Kok bisa ya warnanya ada putih, hijau, dan hitam, Put? Oh iya, emang Teluk Hijau ini kelebihannya adalah 3 warna yang kamu sebutkan tadi, Jul. Iya. Pasirnya yang putih, airnya yang hijau karena ada spesimen alganya, dan juga karang hitam karena memang karangnya sudah mati. Wah, karangnya udah mati, tapi tetap semuanya ini indah banget. Betul banget. Dan sayang banget kalau kita tidak mengabadikan momen kebahagiaan kita. Mumpung ada di Banyuwangi. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita main-main, jalan-jalan, foto-foto. Jalan-jalan. Let's go.
Selain main di pinggir pantai, kita juga bisa snorkeling loh di sini. Tapi hari ini ombaknya lagi kurang bersahabat teman jalan. Tapi kita nggak sedih dong. Pemandangannya bagus banget kayak gini. Jalan-jalan, let's go! Oke, tadi kita habis main di Teluk Hijau. Ya. Sekarang kita udah nyampe di pantai Haji Kusi. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Dusun Sukamade. Kita langsung berangkat aja ya. Ya. Yuk, jalan-jalan di Indonesia aja. Let's go! Ternyata kita beruntung teman jalan. Di perjalanan menuju Sukamade, kita ketemu dengan kera ekor panjang. Wah, senangnya. Akhirnya kita sampai di di homestay kita ya, di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri di Dusun Sukamade. Ya, tadi perjalanan 2 jam lebih ya. Seru banget. Kita bisa lihat saudara kita. Kita menelusuri hutan, banyak pohon-pohon rimbun. Terus ada sungai juga. Jadi kesannya kita tuh adventure sekali. Betul, banyak hewan-hewan juga. Udah kayak Jumanji deh pokoknya. Wih. Terus kita di sini nanti mau lihat penyu bertelur. Tapi nanti sesaat lagi ya, Jul Kita ya. istirahat dulu. Sebelumnya kita harus cuci tangan dulu. Protokol kesehatan. Betul. Let's go. Setelah beristirahat, kini saatnya menuju pantai untuk melihat penyu bertelur. Tapi sebelumnya kita harus daftar dulu nih. Perjalanan trekking menuju pantai memakan waktu kurang lebih 15 menit. Di tengah perjalanan kami dikabarkan kalau ada penyu yang baru selesai bertelur. Tanpa berlama-lama, kita langsung menuju pantai untuk melihat si penyu. Oke teman jalan, jadi penyunya sudah selesai proses bertelurnya ya. Ya, sekarang lagi melakukan proses kamuflase. Jadi kamuflase itu penyu membuat lubang untuk mengelabui musuh yang mengincar telur-telurnya. Jadi supaya aman. Iya, melindungi calon-calon anaknya. Semoga nanti bisa menetas dan dengan selamat ya. Berkembang biak lebih banyak, jadi tetap lestari. Amin. Ya, Put. Ini ya, teman jalan, ini telur-telur dari penyu yang ada di belakang itu. Ini sampai akhirnya menetas berapa lama, Pak? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan? Ya, terus ini disimpan di mana? nanti ini dibawa ke penetasan semi alami di desa sana tadi. Sementara asik melihat telur, ternyata ada penyu lain yang sudah menyelesaikan tahap kamuflase dan hendak kembali ke laut. Wah, sehat-sehat ya Mama Penyu. Kita juga ikut kembali tapi bukan ke laut dong. Kita kembali ke homestay untuk beristirahat, supaya besok kita bisa bangun pagi untuk melepas bayi-bayi penyu atau tukik ke habitatnya. Wah, sudah pagi teman jalan. Waktunya kita melepas bayi-bayi penyu yang super gemas ini. Oke teman jalan, ini saya sudah membawa tukik. Iya, ini baru netas semalam ya, Jul. Wow, setelah 2 bulan, 2 bulan mengalami penetasan semi alami di sini. Oke, kalau gitu kita langsung ke pantai. Ya. Jalan-jalan. Let's go. Di mana Pak? Di sini ya Pak ya? Ya, ini. Oke, kita lepaskan ya. Bye-bye kamu, Nak. Balapan. 1, 2, 3. Duh, gemes-gemes banget baby penyunya. Sungguh pengalaman yang menakjubkan. Bisa melepaskan bayi-bayi penyu ke habitatnya. Momen menyenangkan kayak gini emang cuma ada di Indonesia aja. Balik lagi di jalan-jalan. Masih di Indonesia aja, tepatnya di Banyuwangi bersama Putri dan Julian.
Puas menjelajah Taman Nasional Meru Betiri, sekarang kita mau melihat budaya suku Osing di Desa Adat Osing Kemiren, sekaligus melihat kesiapan penerapan protokol kesehatan di sana. Suku Osing adalah suku asli Banyuwangi, sekaligus masyarakat Belambangan yang tersisa. Oleh karena itu, desa ini ditetapkan sebagai cagar budaya dan dikembangkan menjadi desa wisata. Nah, sekarang Putri dan Julian mau mengintip budaya dan mencicipi kuliner khas dari suku Osing di Sanggar Sapu Jagat milik Pak Sucipto. Jalan-jalan, let's go! Mana nih, Mau kemana? Tunjuk ke kanan. Sana mau ke Sanggar. Kita ke situ dulu. Tempat Pak Cip. Sebelum memasuki Sanggar, kita harus melewati protokol kesehatan dulu nih teman jalan, yaitu cek suhu dan diberikan hand sanitizer. Halo Pak Cip. Oh ya, Julian, jadi ini Pak Cip, Iya. pemilik Sanggar Sapu Jagat. iya benar. Dan kita bisa masak dan lihat tarian di sini ya Pak? Ya di sini ada masakan osing pecel pitik Pecel dari pitik. Kemiren asli. Jadi kita bisa melihat semuanya di situ di dapur. Oh, kita bisa lihat prosesnya Pak? Kita bantu prosesnya- juga bisa Pak, bantuin. Bisa. Setelah itu lihat tarian jejer gandrung nantinya. Gitu. Kita boleh masak dulu Pak. Monggo. Oke. Let's go, Jul. Halo Bu Cip. Ya, Mau kita gangguin dulu nih ya. 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 Kita mau masak pecel pitik. Jadi kita mau bantuin Bu Cip untuk nyiapin. Boleh ya, Iya, Bu ya? boleh. Kita bantuin boleh. masak. Iya. Semoga makanannya tetap enak juga ya Bu. Ya. Percaya kan sama kita Bu? Percaya? Siap. Yang serius, Jul. Siap pasti. Oke. Jadi kamu ngapain Bu? Aku siapin bumbu. Aku membakar Iya. ayam Ibu yang bantu. alias pitik. Ya. Ibu Ya. doakan saya juga ya Bu ya. Ya. Makan ayamnya atau pitiknya ini sukses ya Bu ya. Iya, iya. Jangan dihabisin ya, Jul. Siap. Oke. Let's go. Jul, Oi. aku udah selesai nih nyiapin Bumbunya bumbu. udah selesai. Udah. Ini kayaknya ayamnya bentar lagi juga matang. Oke, kalau gitu sambil nunggu ayamnya matang, kita mau lihat tarian dulu. Bu, kita lihat ayam dulu ya Bu ya. Nih ayamnya dijagain Bu. Takut lepas Bu. Ya. Mari Bu. Mari Bu ya. Oke, kita udah sampai di Sanggar Sapu Jagat miliknya Pak Cip ya. Iya. Oke, ini penari-penari dan pemusiknya Pak. Ya inilah yang kita suguhkan setiap ada tamu. Rombongan kami atau anak-anak didik kami yaitu menyajikan gandrung osing, yaitu yang disuguhkan adalah tarian jejer gandrung. Oh, jadi makin penasaran nih Pak. Boleh kita langsung lihat Pak? Silakan. Ayo Duduk di situ ya Pak ya. Kita ke sana. monggo. Mari Pak. Wah, tiba-tiba kita diajak ikut nari nih. Asyik. Kalau mau dapat pengalaman hangat kayak gini, ya nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Jalan-jalan di Indonesia aja. Jalan-jalan, let's go! Udah, stop. Lapar. Kita mau makan pecel? Pitik. Oke, langsung aja kita makan. Let's go.
Puas menikmati makanan khas suku Osing di desa adat Osing Kemiren, sekarang kita mau cobain kopi khas Kemiren nih temen jalan. Namanya Jaran Goyang. Duh, lucu banget ya namanya. Tapi sebelum masuk ke kedai kopinya, kita cuci tangan dan cek suhu dulu nih temen jalan. Halo Mas Duki. Oh iya Mbak, selamat datang di rumah kopi Kemiren Jaran Goyang. Saya mau lihat-lihat proses pembuatan kopinya. Oh gitu, ada, silakan. Iya. Langsung masuk aja ya. Oke. Ini kebetulan teman-teman lagi proses ngerai kopi. Ya. Ini yang kebetulan proses kopi Robusta Banyuwangi. Khasnya Robusta Banyuwangi. Kira-kira berapa lama Mas? Ini apa sangrai? Wah, Menyangrainya. estimasinya ini antara 13 sampai 15 menit per sangrai. Nah, saya penasaran nih sama nama tempatnya. Namanya Kopi Kemiren Jaran Goyang. Iya. Jaran Goyang bukannya pelet ya Pak ya? Bapak mau melet teman saya apa gimana? Bener, saya kan ngambil filosofi dari Aji Jaran Goyang itu sendiri. Kita kepinginnya itu ketika kita produksi, orang minum kopi kita dari filosofi langsung suka terus. Kopi yang telah disangrai tidak langsung ditumbuk teman jalan, melainkan didiamkan dulu selama 3 kali 24 jam agar tidak bikin kembung. Setelah 3 hari, baru ditumbuk sampai teksturnya seperti gula pasir. Pak, ternyata masih pegel juga Pak. Dan saya enteng loh. Gila, sekali tumbuh itu kan kurang lebih sama 3 sampai 5 menit. Oh. Kali kan. Masih sanggup nggak? Saya habis dari sini, insya Allah dari sini. Tapi yang udah jadi ada nggak sih Pak? Ada. Saya mau nyobain, boleh Pak? Oke, siap. Oh, udah. Ya udah kalau gitu yang udah jadi, udah pegel kan? Udah. Ya udah. Oke. Kita menunggu kopinya. Cemilan udah ada. Nah, ini kopinya Wah, ini dia yang sudah siap ditunggu-tunggu. diminum. Yang ini untuk mbaknya kopi Robusta Banyuwangi. Oh, Robusta. Masnya ini pakai Arabica Ijen. Teman jalan, kita udah puas banget ya jalan-jalan di desa adat Osing. Tadi kita udah lihat tarian gandrung, Gandrung terus masak pecel pitik. pecel pitik, kenyang ya puasnya tadi. Puas. Dan ditutup dengan kopi. Kata Put, Enak banget. karena yang enak-enak cuma ada di Indonesia aja. Aku udah semangat banget nih, karena kita udah di Bangsering Underwater, tepatnya di Desa Bangsering. Nih Put, kita lihat di sini banyak papan-papan pengingat protokol kesehatan. Betul Karena udah banget. siap banget di sini menyambut tamu untuk Dengan protokol kesehatannya ya. Tapi Tapi ingat, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan mandiri. 3M, Apa tuh? menabung. Aku salah. Itu pangkal kaya. Oh ya, beda ya. Mencuci tangan, pakai masker, bukan Dan juga bengkong. menjaga jarak. Kita mau ngapain di sini? Kita mau seseruan. Mm-mm. Pokoknya karena yang seru itu cuma ada di Indonesia aja. Yuk ikutin. Jalan-jalan. Let's go. Sebelum main di Bangsering Underwater atau Bunder, kita cuci tangan dan cek suhu dulu yuk. Selain water sport, ternyata ada produk UMKM masyarakat sekitar. Wah, lucu-lucu ya produknya. Makasih ya Pak ya.
Put. Oke, kita udah punya tiketnya ya, Jo. Punya tiket, saatnya kita buat main air dan kita ganti baju dulu. Udah ganti baju, saatnya kita main air. Yeay! Saya mau main kano. Aku juga. Gak sabar. Oke. Jo. Oh, yeah. Nafsu amat. Nafsu amat. Apa? Titip ya. Let's go! Let's go. Jalan-jalan, let's go. Jadi teman jalan kalau misalnya mau snorkeling di sini juga nyediain penyewaan Alatnya. snorkeling yang pastinya udah memenuhi standar protokol kesehatan. Ikan hiu makan tomat. Coba kaki dulu ya. Pelan-pelan aja masuknya. Minimal kan kalau digigit kaki dulu. Selain berenang bareng hiu, di Bundar kamu juga bisa bercengkrama dengan berbagai jenis ikan lainnya, serta melihat terumbu karang. Sayangnya, karena belakangan sering hujan, air laut menjadi agak keruh, sehingga jarak pandangnya menjadi terbatas. Tapi kalau cuaca sedang cerah dan airnya jernih, bukan main temen jalan. Kayak gini nih pemandangannya. Wah, cantik-cantik banget kan terumbu karangnya? Ikannya juga banyak. Makanya nggak usah kemana-mana. Jalan-jalan di Indonesia aja teman jalan.